Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Makassar menjadi salah satu kota besar di Indonesia sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kota besar, Makassar tentu tidak lepas dari destinasi wisata yang menjadi ikonik. Salah satunya adalah Masjid Amirul Mukminin atau yang lebih dikenal dengan Masjid Apung. Berlokasi di sekitaran Pantai Losari, Makassar, mari kita simak bersama petuah Ustadz Dasat Latif dalam subtema Satu Istri, Dua Simpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaspol, gaspol memang. Hari ini gaspolnya kita dalam versi yang lain. Kita mulai di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Pemirsa, kenapa pakai kacamata kali ini? Karena kalau saya tidak pakai kacamata, silau men. Gambar rusak. Nah, kita mulai dari Kota Makassar, dikenal dengan Kota Angin Mamiri, yang terkenal dengan Pantai Losarinya. Jangan mengaku anak Makassar kalau tidak tahu Pantai Losari. Ada kita tengok Masjid 99 Kubah. Kemudian Pantai Losari, ini digelari dengan Masjid Terapung. Tentu pemirsa bertanya, Ustadz, kenapa mulai dari Kota Makassar? Ini bukan nepotisme, tapi ini karena saya dari Kota Makassar. Kan enak, di mana saya memulai acara, di situ tempat tinggal saya. Dari sini kita memulai dengan tema Satu Istri, Dua Simpanan. Ibu-ibu pasti mulai curiga. Apa maknanya? Kita lanjutkan pembahasannya setelah saya jalan-jalan di tempat yang saya tuju. Oh, saya lihat ini ada saudara-saudara kita Satpol PP yang selalu saya kerjain. Saya bilang, Satpol PP polisi setengah. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Gaspol memang. Wih, hebat semua ini bosku. Siap. Pernah kita nonton itu yang acaraku di Metro TV? Gaspol? Oh iya, pernah. Alhamdulillah. Kali ini kita bahas tentang satu istri, dua simpanan. Pasti Ansar salah paham bisa deh. Pasti nak kirim senen dua istri kah? Ini artinya satu istri dua simpanan. Kita berharap mudah-mudahan istri kita di dunia bagus akhlaknya, bagus dia punya pembawaan, tapi juga menjadi penghuni surga. Jangan sampai istri kita di dunia cantik tapi kelakuannya tidak baik. Dia kaya tapi akhlaknya tidak bagus. Kan repotong yang paling setengah mati ki. Sudah jelek, miskin. Penrasul-rasul lah gitu. Inilah ada yang paling sial kita. Maka kita harapkan kalaupun dia tidak cantik mukanya, cantik akhlaknya. Kalaupun dia tidak kaya secara ekonomi, kaya kelakuan kebaikannya. Ini yang kita harapkan. Maka ini tujuannya kita dengar ini acara Satu Istri, Dua Simpanan. Cocok itu? Siap. Cocok, Ustaz. Kita berapa istri? Siap satu, Mas. Satu toh? Siap. Ini semua ini gaya, dia malas takut semua sama istrinya ini. Istriku sah, Ustaz. Hah? Nah, ada. Dia ada pi? Maka nonton terus Gaspol. Ada tips dan cara memilih istri yang soleha. Siap. Ini semua meskipun dia siap-siap terus, takut juga sama istrinya. Orang bilang, Ustaz, kita ya takut sama istri. Tidak, cuma istriku lebih berani. Sama gitu, Ustaz. Nah, saudaraku, apa kira-kira ini yang ada istrinya? Apa biasa yang menjadi masalah dalam rumah tangga soal istri? Pak Sandi, apa biasanya? Mungkin yang paling ringan itu, Ustaz, ya keuangan. Keuangan. Saudaraku ketahuilah, bukan karena banyaknya uang sehingga bahagia rumah tangga. Tapi apa? Karena rasa cukup. Kapan dia tidak merasa cukup ini istri, dikasih gaji kasihan 4 juta, tidak merasa cukup, maka dia pasti tambah lagi kredit. Tapi kapan dia selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, 4 juta pun dia akan bahagia. Ya kan? Jadi sumber kebahagiaan bukan karena banyaknya harta,
tapi karena merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Katanya, masalah apa? Bapak biasanya? Belum punya istri. Belum punya istri, lebih parah lagi nih Pak. Pak Sarul, apa biasa masalah kalau dengan istri kita? Nah, kepercayaan. Jadi salah satu lagi masalah dalam rumah tangga selain soal ekonomi, kepercayaan. Saling percaya. Apalagi rumah tangga kita itu kalau gagah istri atau cantik, gagah suami istri cantik. Kan biasa orang bilang, bahagia rumah tangganya itu. Saya bilang, dari mana kau tahu? Kina bilang, tahu di Instagramnya, di Facebooknya, aku peluk-peluk sama istrinya. Kayaknya mana foto? Tidak mungkin itu orang bertengkar, share di Instagramnya. Tidak mungkin, beleng-beleng itu kalau bertengkar baru ada video, baru ada share. Tidak mungkin toh. Nah, semua orang pasti punya masalah, seperti Sahrul. Nah, orang bilang, kalau suami gagah, tidak ada masalah. Oh, masalah. Kenapa? Digoda orang. Kalau suami gagah. Berarti bagus kalau suami jelek. Suami jelek, dihina orang. Iya toh? Jadi semua orang punya masalah. Maka solusi dalam menghadapi masalah, bukan harus banyak duit, bukan harus punya pekerjaan yang mapan, tapi yang paling penting adalah saling pengertian dan merasa cukup kalau soal ekonomi. Semua orang punya masalah. Kan ini semua belum tentu pegawai negeri. Ada tongkodong pegawai honor. Kau tahu guna pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, maka dalam menghadapi masalah rumah tangga sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jangankan kalian, satpol, Nabi, kurang apa sayangnya Allah kepada Nabi? Kurang apa ibadahnya Nabi? Tapi apa tidak ada masalahnya? Ada juga masalahnya, bos. Beliau baru lahir, sudah yatim. Baru kesian 6 tahun, yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. Baru 2 tahun sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Setelah jadi Nabi dan Rasul, makin banyak masalahnya. Tapi apakah Nabi curhat di Facebook? Apakah Nabi curhat di medsos? Tidak. Curhatnya hanya kepada Allah dalam apa? Dalam sholat. Jadi Nabi saja ada masalahnya, apalagi kita. Maka yang baik ketika ada masalah, supaya betul-betul masalah itu punya solusi dan mendapat pahala di sisi Allah, perbaiki sholat, tingkatkan kesabaran. Maka banyak berdoa, jangan macam-macam berpikir dalam rumah tangga, sabar dalam kehidupan, insya Allah Allah yang akan selesaikan masalah kita. Nah, begitu bos. Pemirsa, bagaimana sesungguhnya menjadi istri yang soleha dan suami yang mulia, kita lanjutkan setelah saya ketemu dengan sahabat Dasat yang lain. Gaspol! Gaspol memang! Amal perbuatan kita yang terbaik untuk sesama. Setuju, kalau simpanannya untuk akhirat, setuju. Kalaupun itu suami punya simpanan lain atau hal-hal yang lain, saya yakin itu hanya untuk di akhirat saja. Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Puncak dari semua ilmu adalah adab.